Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kita telah menetapkan sebuah dasar negara yang bernama Pancasila. Secara historis, ada 3 rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu pertama, rumusan konsep Bung Karno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945, berarti belum merdeka kita dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Setelah itu, yang kedua, rumusan oleh Panitia 9 yang juga diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Dan yang ketiga, rumusan final pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 yang juga diketuai oleh Bung Karno. Namun, Pancasila bangsa Indonesia hanyalah ada 1, tidak ada 2, juga tidak ada 3. Yaitu Pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukannya dimulai dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian berkembang dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 hingga tercapai konsensus nasional tanggal 18 Agustus 1945
oleh panitia persiapan kemerdekaan. Sehingga keseluruhan proses tersebut harusnya selalu kita maknai sebagai satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan hormati, sebangsa dan setanah air. Dengan demikian, dari keseluruhan dokumen otentik sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut, memang faktanya Bung Karno telah menjalankan suatu peran yang sangat strategis yang disebut sebagai causa prima, lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia merdeka. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila yang ke-76. Mari camkan dan amalkan Pancasila dalam tindakan yang bersatu secara bersama-sama, bergotong royong dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi Indonesia yang tangguh. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.